tahu Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu khalifah Rasulullah yang ketiga. Beliau itu dicatat di dalam banyak kitab sejarah. Beliau itu pernah beberapa kali mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Coba. Sementara kebiasaan beliau setiap hari itu khatam satu kali. Setiap hari khatam satu kali di luar sholat maupun dicampur dengan di dalam sholat. Nah, kemudian ada juga yang ini sudah pernah Ustadz bahas beberapa kali di beberapa majelis ya. Ada yang bisa khatam satu hari 2 kali, ada yang bisa khatam satu hari 3 kali, ada yang bisa khatam satu hari 4 kali, dan yang paling maksimal ada yang khatam 8 kali dalam satu hari. Itu ada. Itu Ustadz masukkan teks kitab-kitabnya, referensinya itu di salah satu bukunya Ustadz. Nanti silakan dibaca. Nah, apakah itu mustahil, Ustadz? Kok sepertinya itu hanya dongeng, hanya khurafat. Ya, adik-adik silakan di YouTube itu, kalau ada cerita yang ajaib-ajaib di zaman generasi salaf, itu pasti dibilang itu khurafat, palsu, bohong, hoax, dan lain-lain. Padahal catatan sejarahnya benar itu ya. Dan itu masuk akal. Dan itu masuk akal. Ada orang yang bisa khatam dalam satu rakaat, satu kali khataman. Logikanya bagaimana? Sayyidina Utsman itu ada di kitab. Ustadz lupa kitab apa kalau nggak salah ya Hilyatul Auliya kalau nggak salah ya. Nah itu disebutkan bahwa Sayyidina Utsman suatu ketika itu melakukan sholat di depan Ka'bah, takbir begitu ya, setelah selesai sholat Isya. Ada yang mengamati satu orang, dan itu termasuk generasi tabi'in, diamati begitu tiba waktu subuh, begitu tiba waktu subuh, beliau baru sujud. Selesai sholat ditanya, loh Utsman, kamu tadi itu sholat apa? Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman, saya sholat witir. Sholat witir kan boleh satu rakaat. Nah, ya memangnya kamu kok bisa sholat selama itu? Ya, saya mengkhatamkan satu kali khataman Al-Quran dalam satu rakaat. Ya, adik-adik silakan nanti di YouTube itu ada Syekh Ahmad Daiban. Beliau membaca Al-Quran itu tercepat adalah 7 jam sekian menit. Ya, 7 jam sekian menit. Ada di YouTube, silakan dicari. Dan itu masih bisa dibedakan mat dengan yang tidak mat. Nah, artinya ini adik-adik semuanya, sesuatu yang mustahil itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli Al-Quran. Menjadi extraordinary. Nah, Ustadz barusan tadi dari pesantren hari ini tadi, dari tadi pagi sampai barusan datang ini, jam 8 tepat, ya, itu Ustadz barusan dari salah satu kawasan pesantren yang besarnya itu, ya satu desa besarnya itu ya. Beberapa RW di Jawa Timur. Nah, padahal dulunya itu hanya berawal dari rumah kecil satu. Kemudian jadi masjid, kemudian jadi sekitar 40 pesantren ya di situ ya. Ada sekitar 40 pesantren, kemudian ada puluhan lembaga pendidikan formal Islam semuanya. Masya Allah.
Dan ini adalah berawal dari satu orang ulama. Ini namanya extraordinary. Ya, ini namanya extraordinary. Makanya para santri semuanya, kalau adik-adik masih muda ya, ini nasihatnya Ustadz, diupayakan istiqomah. Nah, ini Ukhti Mila hadir ya. Ukhti Mila ini beberapa kali hadir di kajian saya. Terima kasih Ukhti Mila. Ya, diistiqomahi. Punya amalan apapun diistiqomahi. Punya amalan yang sederhana diistiqomahi, punya amalan yang kecil diistiqomahi. Terus lakukan. Tidak usah terburu nafsu kepengen punya amalan yang luar biasa. Sebab apa? Di kitab Al-Hikam ada nasihat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya kita mesti ridho dimanapun Allah menempatkan kita. Kalau hari ini adik-adik amalannya itu adalah masih berbuat baik kepada orang tua karena belum punya suami misalnya, karena belum punya anak misalnya, atau belum punya pesantren misalnya, amalannya masih di rumah aja. Nah, itu lakukan. Kalau adik-adik misalnya bisanya itu baru membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, lakukan itu. Kalau Ustadz setiap hari ini sebagai motivasi ya, setiap hari itu Ustadz menjadi penyusun mushaf Al-Quran. Adik-adik ya, penyusun mushaf Al-Quran. Nah, makanya di samping ini adalah komputernya Ustadz. Setiap hari itu 1 juz menyusun Al-Quran. Dan Al-Qurannya macam-macam. Al-Qurannya macam-macam. Maka itu yang Ustadz lakukan. Itu yang Ustadz lakukan. Nah, sehingga adik-adik semuanya nanti dengan istiqomah itulah sampai ada kata pepatah. Silakan dicatat pepatahnya, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Adik-adik semuanya punya keramat, bisa punya apa gitu ya, kaya raya seperti Nabi Sulaiman. Bisa punya khodam misalnya. Adik-adik ada yang mau dicek khodamnya? Nah, ini Ukhti Fasiha ini punya khodam apa ya ini ya? Khodamnya kayaknya siput yang bisa ngebut kayaknya ya. Ya, Ustadz nggak bisa mecek kodam-kodam itu ya. Nah,